harus segera berpisah atau masih bisa nih untuk dipertahankan gitu ya. Nah sebenarnya tadi sebelum kita tadi ke lagu Ibrahim tadi kan saya sempat tanya ke Mas Adi gitu, bagaimana dengan orang-orang yang menikahnya dijodohkan gitu atau kenalnya belum lama gitu ya. Pasti kan belum tahu nih karakter satu sama lain kayak apa gitu. Jangankan yang baru kenal gitu, orang yang udah pacaran puluhan tahun, misalnya 10 tahun atau berapa tahun, waktu menikah pun kadang juga nggak, tidak jarang, loh kok gini sifatnya, kok nggak klik ya sama saya gitu, apalagi yang baru kenal gitu kan, pasti banyak banget culture shock dan lain sebagainya gitu. Nah ketika ada seseorang yang menikah dengan perkenalan yang cukup singkat, kemudian menemukan ketidakcocokan, dilematis nih mas, aduh lanjut nggak ya, bertahan nggak ya, apalagi mungkin hal-hal yang sifatnya esensial gitu kayak tadi, wah dia pengennya punya anak 3, gue pengennya punya anak 1 gitu, melahirkan sekali aja udah capek banget gitu kan, atau apalagi nanti memilih urusan anak yang lainnya, vaksin, pro vaksin atau kontra dengan vaksin dan lain sebagainya, terus masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah Mas Adi melihat yang kayak gitu bagaimana mas seharusnya gitu? Kadang-kadang kita merasa bahwa dalam menikah itu kita mestinya mencari orang yang cocok. Padahal nggak selalu kita bisa cocok 100% dengan pasangan. Jadi kecocokan itu bukan dicari sebenarnya, tapi dibangun. Nah, tapi untuk mencari kecocokan itu sebenarnya butuh komunikasi yang baik. Nah, jadi kita butuh kadang-kadang kan jangankan mau diskusi untuk mencari kecocokan, kadang-kadang ngomong aja pasangan kita, ngomong biasa nih pasangan kita udah tersinggung gitu kan. Apalagi mau diskusi, nggak bisa tukar pikiran. Kita ngomong biasa aja tapi kok dipandangnya mengkritisi gitu misalnya, menyalahkan padahal kita nggak ngapa-ngapain. Atau kita yang dikit-dikit merasa kok pasangan kita gitu amat, nah, kita menyalahkan, entah kita disalahkan atau kita menyalahkan misalnya. Nah jadi kita kesulitan untuk mencari kecocokan. Nah dan kesulitan untuk mencari kecocokan ini biasanya mereka yang sulit untuk mencari kecocokan dengan pasangan adalah mereka yang sering tidak mengetahui banyak tentang pasangan mereka. Nah jadi kadang-kadang ketika kita tahu banyak tentang pasangan kita tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau misalnya kita dengan pasangan itu datang ke suatu tempat makan dan pasangan kita pesan salad. Nah, kita tahu saus apa yang dia suka, dressingnya kayak apa yang dia suka. Lalu kita tahu kalau misalnya di rumah dia pengen minum teh apa yang dia suka, berapa sendok gula yang dia suka di dalam minumannya. Nah, tapi kadang-kadang kita merasa kita sudah cukup kenal dengan pasangan kita. Masa sih nggak kenal? Orang kita yang paling dekat loh sama dia. Mestinya kan kita yang paling kenal. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali pasangan yang merasa kenal dengan pasangannya, padahal sebenarnya enggak. Saya sering melihat di di stasiun TV gitu misalnya yang simple lah. Bahkan kadang-kadang sahabat baiknya itu tahu lebih banyak daripada istrinya. Nah, untung sahabat baiknya itu cowok juga. Coba kalau sahabat baiknya cewek kan lain cerita kan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa sudah cukup tahu banyak tentang pasangan, padahal ketika dikonfirmasi ternyata keliru. Nah, ternyata kita nggak tahu apa-apa tentang pasangan kita. Kok bisa? Karena pasangan kita nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Karena ketika dia cerita, kita bereaksi, marah. Akhirnya dia takut pilih nggak cerita ketimbang urusan jadi panjang. Akhirnya banyak hal yang ditutupi. Karena banyak hal yang ditutupi, dia nggak cerita apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, dia nggak menceritakan apa impiannya, dia nggak menceritakan kenapa dia begini, kenapa begitu, dia begitu. Jadi kita nggak mengerti apa yang dia suka, bagaimana cara ngomong dengan dia enaknya, kapan waktu yang pas buat ngomong, karena kita nggak ngerti. Nah, pasangannya mendem aja, nggak mau cerita karena takut cerita gitu. Nah, itu jadi masalah. Kita merasa kita kenal dengan pasangan kita padahal enggak. Nah, kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang dia sukai? Kalau misalnya kita kenal dengan pasangan kita, misalnya
tiba-tiba kita tahu pasangan kita sedang stres nih beberapa minggu ke depan. Nah, ada hal yang akan yang dihadapi yang membuat dia takut. Lalu kita tahu biasanya kalau dalam situasi seperti itu apa yang biasanya bisa bikin dia merasa lebih baik. Nah, kita jadi tahu bagaimana caranya untuk membantu dia kan, karena kita tahu apa yang bisa bikin dia lebih baik pada saat itu. Berbeda dibandingkan pasangan yang nggak tahu banyak tentang pasangannya. Waktu pasangannya stres dan dia nggak tahu apa yang biasanya bikin pasangannya mendingan, maka dia akan bingung apa yang mestinya saya lakukan, frustrasi. Nah, dia nggak tahu apa yang mestinya dilakukan, apa yang bisa membuat pasangannya nyaman, senang, bagaimana pasangannya bisa suka. Jadi hal-hal yang seperti itu biasanya membangun hubungan itu biasanya seringkali terhambat karena pasangan gagal melakukan hal yang pas dengan kita. Kenapa gagal melakukan hal yang pas dengan kita? Karena dia nggak tahu yang pas dengan kita yang seperti apa. Kenapa nggak tahu? Karena kita nggak cerita. Kenapa kita nggak cerita? Karena kalau kita cerita dia, nah satu itu di penerimaan, itu kunci pertama. Lalu yang kedua, selain penerimaan, kadang-kadang kita nggak memanfaatkan waktu untuk waktu bareng kita itu untuk bertanya banyak hal tentang pasangan. Biasanya kita mendiskusikan banyak hal karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan, ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Kita nggak sempat tanya tentang dia, apa yang dia suka, apa impiannya, apa luka yang selama ini masih coba dia sembuhkan, apa hal yang membuat dia stres, apa hal yang membuat dia happy, cara naruh handuknya yang enak menurut dia itu seperti apa. Nah, kita lupa untuk tanya-tanya hal seperti itu sehingga kita nggak cukup mengenal pasangan kita. Kita fokus untuk cerita keseharian kita, tapi kita lupa untuk tanya kesehariannya dia. Kita nggak tahu cukup banyak tentang pasangan karena kita nggak pernah tanya. Bahkan saya melihat ada sering loh pasangan yang ketika bareng mereka nggak tahu mesti ngapain. Bareng itu mereka nggak tahu mesti ngobrolin apaan. Diam-diaman sama HP masing-masing, padahal ada banyak hal yang perlu ditanyakan, dipahami, dipelajari dari pasangannya, tapi mereka nggak tahu apa yang mesti diobrolin waktu bareng. Ini menunjukkan bahwa keterampilan kita dalam membangun hubungan itu mungkin masih banyak PR-nya. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari tentang bagaimana membangun hubungan yang baik. Buktinya waktu pas bareng aja kita nggak tahu ngobrolin apaan gitu. Nah, berarti memang kuncinya adalah di membangun hubungan, dan membangun hubungan dimulai dengan komunikasi yang baik ya. Iya, kenal dan paham banyak hal tentang pasangan. Nah, terkadang masalah komunikasi ini yang jadi problem, Mas Adi ya. Terkadang kita ini ada beberapa orang yang sifatnya tuh cuma pengen didengerin tapi tidak mau mendengarkan, gitu. Nah, bagaimana menghilangkan sifat-sifat ini, Mas Adi? Apalagi kalau misalnya orangnya nggak nyadar, gitu. Ya. Terus pengen nih didengerin mulu tapi nggak mau dengerin, dan dianya enggak, aku biasa aja gitu. Nah, pengalaman pribadi ya, Mbak. Ada teman. Pribadinya temen kalau gitu ya. Nah, kalau ngadepin orang yang kayak gini tuh gimana sih, Mas Adi ya? Karena beberapa mungkin ada yang udahlah nggak cocok sama dia, soalnya dia tuh kalau diajak ngomong nggak nyambung, pengennya didengerin mulu gitu. Nah, kenapa begitu? Karena setiap kali diomongin kayak gitu, kamu maunya didengerin mulu, nggak mau dengerin, marah gitu, nggak terima dia ngomong kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu bagaimana, Mas? Solusinya bagaimana? Apakah cara diputuskan yang baik atau gimana? Nah, biasanya permasalahan orang-orang adalah permasalahan saya juga. Kita memaksakan segala hal untuk berjalan sesuai keinginan kita. Padahal nggak semuanya bisa berjalan sesuai dengan ideal. Jadi kayak misalnya mestinya kan dia dengerin saya juga, masa saya aja yang dengerin? Padahal nggak harus. Nggak apa-apa kalau kita maksudnya kalau kita nggak bisa membuat pasangan melakukan apa yang semestinya dilakukan, kenapa nggak kita aja yang melakukan? Jadi kadang-kadang begini, bayangkan skenario ada dua pasangan. Pasangan yang pertama memaksakan pasangannya untuk dengerin dia. Pasangan yang kedua fokus aja sama mendengarin pasangannya. Fokus mendengari pasangannya, memahami pasangannya, sehingga dia tahu apa yang pasangannya suka, bagaimana cara ini, sehingga dia bisa dengan pasangannya itu nyaman. Yang pertama itu memaksakan pasangannya supaya dengerin dia, mana yang akan lebih awet. Nah, apakah makan ati misalnya, kan mestinya kan nggak begitu gitu. Idealnya kan. Nah, tapi kita lupa bahwa nggak semua hal berjalan seperti yang seharusnya, karena setiap orang beda-beda. Misalnya, kalau rendang itu makanan yang paling enak, misal
tapi saya kangkung dan dia minyak. Kenapa kita mesti maksain bikin rendang sih buat makan siang? Kenapa kita nggak cari jalan buat bikin tumis kangkung yang enak aja buat makan kita nanti siang gitu? Kenapa harus maksain rendang? Iya tahu sih rendang itu yang ideal, tapi kalau saya kangkung dan kamu minyak, kenapa kita harus maksain bikin rendang? Padahal kita bisa bikin sayur kangkung yang enak. Jadi mungkin masalahnya bukan masalahnya bukan memaksakan idealnya seperti apa, tapi mencari cara yang sama-sama klik buat kita, yang sama-sama oke. Nah, mungkin saya memang lebih nyaman mendengarkan, dia mungkin lebih nyaman untuk cerita, tapi nggak harus juga dia jadi daging. Untuk bisa menikmati hubungan, kita bisa cari solusi yang lain. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang diam-diaman aja, tapi bareng, itu bisa betah loh lama-lama. Padahal cuma diam-diaman gitu. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita akhirnya merasa tetap perlu komunikasi, kalau nggak bisa komunikasi ngobrol, mungkin yang cocok buat kita itu komunikasi tulis melalui WhatsApp gitu misalnya. Nah, kan nggak harus seperti yang penting. Kalau misalnya begini, kita nggak bisa saling tahu nih satu sama lain. Gimana ya caranya supaya walaupun kita begini, tapi kita bisa tetap saling update tentang masing-masing. Gimana ya caranya? Akan ada solusi. Ketimbang memaksakan pasangan untuk untuk mendengarkan kita. Semakin kita paksa juga dia semakin nggak mau, namanya manusia kan. Semakin dipaksa, semakin bertahan dengan pendiriannya yang lama kan begitu. Nah, kenapa kita harus memaksakan bikin rendang? Kalau dia kangkung dan saya minyak, daripada kita memaksakan bikin rendang, kenapa nggak kita cari resep buat bikin sayur tumis kangkung yang enak aja? Kan lebih nyaman buat kita gitu. Berarti solusinya adalah cari cara komunikasi yang lain ya, dengan orang-orang yang lebih suka bicara daripada mendengarkan, mungkin dengan kasih surat ya. Iya, berhubungan itu bukan tentang menemukan pasangan yang cocok, tapi menemukan strategi yang klik. Siapapun pasangan yang kita punya. Karena pasti ada kliknya, cuma kita aja belum ketemu kliknya. Nah, itu dia. Gitu. Nah, itu tadi kebetulannya beberapa cara supaya kita bisa membangun hubungan ya. Itu tadi soal mungkin perbedaan prinsip dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa diobrolin ya Mas ya, soal perbedaan prinsip dalam pernikahan, atau mungkin beberapa karakter dari setiap pasangan yang loh kok gini gitu, kok kayaknya nggak cocok sama saya. Itu harus bisa dibicarakan. Nah, tapi kan juga ada beberapa pasangan yang insecure, salah satunya ya, Mas Adi ya, entah itu yang mungkin penghasilan si istri lebih besar daripada si suami gitu kan ya, merasa insecure dan ending-endingnya malah lebih sering kayak, ya kamu sih penghasilannya banyak ya, pantesan aja kamu nggak ngarepin aku dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan juga tidak nyaman untuk si istri, padahal si istrinya biasa aja gitu kan, dianya aja yang insecurean gitu. Nah, menghadapi pasangan yang insecure sampai akhirnya bisa membuat hubungan rumah tangga jadi nggak enak, ini bagaimana Mas? Nah, untungnya kita punya banyak psikolog yang bisa membantu. Maksudnya begini, insecure itu kan artinya kita punya permasalahan pribadi. Nah, memang ketika kita untuk bisa membangun hubungan yang sehat, masing-masing kan mesti sehat dulu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya ada satu yang nggak sehat, nah satu perlu disehatkan agar dua-duanya ini bisa jalannya enak bareng. Nah, kalau misalnya itu kenapa saya fokusnya di dua, kesehatan mental sama kesehatan pernikahan. Karena kesehatan pernikahan akan bisa dibangun kalau mentalnya bagus dulu gitu. Nah, jadi dan berita baiknya ada banyak psikolog yang bisa membantu kita untuk mengatasi insekuritas. Nah, dan ketika kita mulai merasa tahu apa yang mesti dilakukan, nggak lagi merasa insecure, karena insecure itu salah satunya adalah karena ada beberapa keyakinan keyakinan irasional yang masih dipegang, bahwa kalau misalnya saya tidak begini, artinya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, itu yang membuat dia insecure. Padahal manusia itu kompleks. Hanya karena dia tidak baik di satu bidang, belum tentu dia buruk di segala hal. Ada hal yang dia baik gitu, tapi dia fokusnya di hal yang dia buruk itu, jadi dia insecure. Nah, padahal kalau misalnya kita ada sisi negatif, pasangan kita bisa melihat banyak sisi positif kita yang lain kok gitu. Jadi kita nggak harus sempurna di semua hal gitu. Nah, tapi yang seperti ini kan nggak bisa dibicarakan dengan pasangan.
Kalau misalnya kita ngobrolin insekuritas itu dengan pasangan, saya ngerasa insecure, terus kamu mestinya harusnya gini dong, pasangannya merasa dituntut, terus nyala juga, akhirnya berdebat, berantem. Nah, akan lebih ringan kalau misalnya masalah insekuritas itu kita ke psikolog yang ada di sekitar kita untuk membantu agar kita bisa berdiri supaya kita bisa jalan bareng. Karena pernikahan itu interdependency, bukan dependensi. Kalau dependensi kan kita tergantung sama pasangan. Kita memaksakan karena kita bergantung sama pasangan kita. Tapi interdependensi itu artinya kita bisa, pasangan kita bisa, dan kita jalan bareng. Seperti orang main musik, untuk bisa menghasilkan musik yang harmonis, gitarnya mesti jago main gitar, vokalnya mesti jago vokal, baru mereka bisa harmonis. Tapi kalau salah satunya sakit, sumbang gitu kan. Nah, jadi nggak masalah datang aja ke psikolog. Setelah itu ditangani dan setelah itu lanjut ke membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang baik. Nah, nanti setelah itu kita bisa jalan sendiri dengan pasangan kita untuk mengerjakan sisa PR-nya gitu. Dan banyak yang berhasil kok. Oke, baik. Berarti kalau penyakit ya, tanda kutip ya Mas Adi ya, insecurity atau mungkin susah untuk mengelola emosi, itu harus disembuhin dulu. Iya, ya mungkin bukan hambatan lah ya. Hambatan, betul. Nah, itu harus disembuhin dulu. Dan iya. apakah memang harus ke profesional atau bisa disembuhkan sendiri? Kadang-kadang ada hal yang nggak bisa disembuhkan sendiri. Nah, misalnya kadang-kadang kita terbiasa untuk dengerin kata orang. Kita nggak terbiasa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri, sehingga keputusan kita itu berdasarkan apa yang nyaman buat orang, bukan apa yang nyaman buat kita. Karena kita nggak terbiasa untuk tahu kita pengennya apa gitu. Nah, untuk bisa mulai mendengarkan suara hati kita, untuk bisa mendengarkan kita nyamannya, sukanya, pasnya seperti apa, itu kita mesti ketemu dengan konselor yang bisa begitu. Jadi kita melihat bagaimana cara dia melakukannya, lalu kita akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mencoba melakukannya, dan akhirnya bisa. Karena kita sering berhubungan dengan psikolog yang begitu. Nah, yang seperti itu bisa penting karena mungkin selama ini kita nggak pernah melihat ada model di sekitar kita yang mencoba untuk mencari yang bisa melakukan itu. Semuanya ngikutin apa yang dikatakan orang. Nah, akhirnya kita nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa dengerin suara hati kita sendiri dan melangkah sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa berkonflik dengan orang. Jadi mencari yang sama-sama enak, saya oke, kamu oke, itu kan kita harus tahu yang oke buat kita yang seperti apa. Baru bisa menjembatani. Nah, yang seperti itu kadang nggak selalu bisa diajarkan. Kita perlu dipaparkan pada orang yang cukup kongruen untuk itu, sehingga akhirnya kita belajar gimana caranya. Karena sering berinteraksi dengan dia, kita merasa diterima, kita merasa aman karena kita bisa eksperimen. Karena kalau kita melakukan kesalahan pun dia tetap akan bisa menerima kita, unconditional positive regard namanya. Nah, berhadapan dengan orang yang seperti itu, pelan-pelan kita akan tumbuh. Nah, yang seperti ini biasanya nggak bisa dilakukan sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ada permasalahan lain ketika kita punya masalah, kita cerita ke teman kita yang juga bermasalah. Jadinya masalahnya masalah kuadrat kan. Nah, bukannya malah jadi bagus, malah jadi tambah berantem. Apalagi biasanya kita cerita dengan teman yang senasib ya, yang punya masalah begitu juga. Akhirnya tambah masalahnya. Nah, kadang-kadang ketemu dengan orang yang memang profesional dan dilatih untuk bisa membantu, punya banyak pengalaman untuk membantu, itu terkadang lebih meringankan. Tapi apakah bisa kita belajar sendiri? Bisa. Ada banyak literaturnya, ada banyak bukunya. Tapi kalau kita atau ikut kuliah di psikologi mungkin. Tapi kalau misalnya kita nggak punya cukup banyak waktu untuk itu, ada banyak psikolog yang bisa membantu kita. Kita nggak harus membaca semua literatur tentang itu. Psikolognya udah bisa dan bisa membantu kita. Nah, jadi itu langkah untuk memotong banyak jalur sebenarnya. Nggak harus gila dulu baru ke psikolog. Oke, baik. Nah, nanti kita bakal bahas lagi kerabat Imanda seputar red flag ya, Mas Adi, dalam sebuah pernikahan yang yang namanya ketidakcocokan ataupun yang namanya selisih paham dalam pernikahan itu wajar, tapi bukan berarti harus segera diakhiri hubungannya, bisa diperbaiki. Nah, tapi ada beberapa red flag nih yang kayaknya, wah kalau kayak gini mendingan bubar
aja gitu. Nah itu apa? Nanti kita bahas sama